Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan di materi peluang. Nah, sebelumnya silahkan kalian simak dulu tentang 3M. Yang penting, stay healthy, stay happy. Oke? Oke, kita langsung aja untuk contoh nomor 1 dari video ini, yaitu ini kasus tentang, diberikan 5 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dilakukan percobaan penyusunan nomor undian terdiri dari 2 angka. Jika S menyatakan ruang sampel, maka tentukan NS atau banyaknya ruang sampel. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, paling mudah jika kita menggunakan filling slot. Ya, untuk menentukan ruang sampel lebih mudah kalau kita menggunakan filling slot. Sehingga ini slot pertama, ini slot kedua. Kenapa? Karena diminta 2 angka. Dan di sini angka boleh berulang karena tidak ada penjelasan harus berbeda. Di sini sehingga slot pertama kita isi 5 cara. Boleh diisi 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian slot kedua juga 5 cara. Gitu, karena angka-angka boleh berulang. Maka banyaknya ruang sampel atau banyaknya nomor undian yang terjadi itu adalah 25 macam. Gitu. Nah, sekarang di sini kita akan menjawab B. Peristiwa munculnya nomor undian ganjil. Nah, di sini ada kata kunci bilangan ganjil. Masih ingat ciri-ciri bilangan ganjil itu kalau angka terakhirnya itu juga merupakan bilangan ganjil, gitu kan? Sehingga kejadian A ini ya, kejadian A itu ya 1, 1 gitu ya, nomor undian 1, 1, nomor undian 1, 3, nomor undian 1, 5, nomor undian 2, 1, dan seterusnya sampai nomor undian berarti ini ya 55 kan? Itu 55 kan bilangan ganjil. Nah, berapa banyaknya? Nah, banyaknya kejadian A ini kita juga mudah jika menggunakan filling slot. Yang kita isi slot kedua dulu, yaitu dengan bilangan-bilangan ganjil. Ada berapa cara? Ada 3 cara. Gitu kan, yang bilangan ganjil 1, 3, dan 5. 3 cara ya. Kemudian slot yang pertama kita isi 5 karena angka boleh berulang. Sehingga banyaknya ternyata ada 15 nomor undian. Kemudian untuk menentukan peluang kejadian A, kita dengan mudah tinggal menggunakan rumus NA per NS. Yaitu hasilnya 15 per 25. Atau kita sederhanakan 3 per 5. Cukup mudah ya. Selanjutnya yang C. Nah, silakan pause dulu video ini. Kalian boleh coba dulu untuk peristiwa munculnya nomor undian yang genap. Nah, tentu lebih mudah untuk menentukan berapa banyaknya kejadian B ini dengan menggunakan filling slot ya. Masih ingat ya? Genap dan ganjil, maka ciri-cirinya adalah bilangan atau angka terakhir itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Maka angka terakhir nanti juga harus bilangan genap. Silakan dicoba. Oke, sudah dicoba ya? Nah, sudah ketemu hasilnya berapa? Oke, betul. Banyaknya kejadian B itu kita akan menggunakan filling slot. Slot yang terakhir kita isi dulu dengan bilangan-bilangan genap, yaitu 2 dan 4 ya. Berarti di sini 2 cara, kemudian di sini 5. Sehingga banyaknya kejadian nomor yang genap itu ada 10 nomor. Itu. Nah, lalu dari sini kita bisa menentukan peluang kejadiannya.
dengan mudah ya, sehingga peluang kejadian B ini titik koma maksudnya sama dengan 10/25, yaitu NB per NS. Kita sederhanakan 2/5. Kemudian yang D. Sama ya, silakan kalian pause dulu untuk mengerjakan D dan E. Setelah itu bisa dilanjutkan video ini untuk melihat pembahasannya. Oke. Bingung ya? Kan ini angkanya cuma sampai 5. Gitu, berarti semuanya dong, Kak. Loh iya, betul. Jangan bingung. Maka NC di sini banyaknya kejadian C ya 25 ya, semuanya. Semua ruang sampel ini kurang dari 66. Ya kan? Maka dengan mudah kita bisa menentukan peluang kejadian C, yaitu 25/25 atau sama dengan 1. Pasti terjadi. Gitu kan? Maksudnya peluang pengambilan nomor undian yang nilainya kurang dari 66 yaitu pasti terjadi karena memang nomor undian yang terbentuk itu kurang dari 66. Jangan bingung ya. Sekarang yang E. Nah, yang E ini ND. ND. Berapa banyaknya kejadian nomor undian yang nilainya lebih dari 55? Ada enggak? Ya enggak ada, ya kan berarti 0. Atau D-nya itu merupakan himpunan kosong. Sehingga peluang kejadian D ini sama dengan 0/25 atau 0. Nah, ini artinya apa? Yang ini artinya mustahil terjadi, ya kan? Yang ini artinya mustahil terjadi. Yang ini pasti terjadi. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Kalian boleh pause dulu video ini, dicoba sendiri, baru nanti dilanjutkan video untuk melihat pembahasannya. Dibaca pelan-pelan, pasti bisa. Nah, sudah ya? Oke, kita coba bahas. Kakak ingin menggunakan tinta warna ungu saja. 3 buah lampu akan dipilih secara acak dari 12 bola lampu. Oh, ternyata banyaknya lampu di sini ada 12 ya. Banyaknya lampu ada 12. Nih, lampu. 4 diantaranya rusak. Oh, di sini berarti yang rusak ada 4. Yang baik berarti lebihnya ya, yaitu ada 8, gitu kan. Carilah peluang kejadian munculnya tidak ada bola lampu yang rusak. Nah, ini yang A, kita akan jawab A. Yang A itu tidak ada bola lampu yang rusak. Nah, ini misalkan ini kejadian A. Tidak ada bola lampu yang rusak. Tidak ada bola lampu yang rusak. Nah, ini kejadian A. Mengambil berapa bola? Oh, berarti bukan ya. Bukan ini, kurang tepat. Lebih tepatnya kalau yang A itu 3 bola lampu tidak rusak, berarti baik. Oke ya? Clear ya, adik-adik ya?
Sip? Oke, nah ini kejadian A. Kemudian dari sini tentu kita mudah untuk menentukan berapa banyaknya kejadian A. Yaitu dengan menggunakan kombinasi. Mengkombinasi 3 dari total lampu yang baik dari 8 gitu. Sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6, 5 faktorialnya sudah dicoret, kali 3 kali 2, ya. Ini 6, ini kita coret, sama dengan 56. Nah, ini adalah banyaknya kejadian 3 bola lampu yang baik. Nah, untuk mencari peluang berarti kita harus menentukan semestanya. Betul? Semestanya itu berarti mengambil 3 bola dari 12. Nah, ini NS. Di sini kita cari NS-nya. Yaitu kombinasi 3 dari 12. Sehingga 12 faktorial per 9 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 12 kali 11 kali 10 per 3 kali 2. Ini dicoret. Di sini 2. Sehingga 220. Nah, ini NS-nya. Atau jumlah ruang sampelnya, yaitu 3 bola, mengambil 3 bola dari 12 bola. Paham ya? Jadi mengambil 3 bola itu ya bisa ketiga-tiganya rusak, bisa ketiga-tiganya baik, atau yang rusak 1, 2 baik, dan seterusnya. Nah, itu banyaknya ruang sampel yang terjadi itu 220. Nah, kalian diminta untuk menentukan peluang kejadian yang tidak 3 bola itu tidak ada yang rusak. Nah, berarti di sini kan. Sehingga PA dengan mudah bisa dicari atau bisa ditentukan dengan 56 per 220, yaitu NA per NS. Sekarang yang B. Tepat 1 bola lampu yang rusak. Nah, ini kejadian B. Tepat 1 bola lampu yang rusak berarti 1 rusak, gitu kan? Karena mengambil 3, yang 1 rusak berarti 2 lebihnya adalah tentu dalam kondisi lampu yang baik. Sehingga 1 rusak dan 2 baik. Nah, di sini banyaknya kejadian B, dengan mudah kita juga menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi yang rusak dulu. 1 dari 4. Kan banyaknya yang rusak 4. Dikali kombinasi 2 dari 8. Gitu. Nah, biar jelas, ini menggunakan pensil beda. 1 dari 4 ya. 4 ya, ini 4. Kemudian dikali kombinasi 2 dari 8. Nah, silakan di pause dulu videonya, kemudian kalian coba, kalau misalnya sudah, kita cocokkan. Oke, sudah ya. Nah, tadi untuk menentukan peluang kejadian itu berarti kalian harus tahu kejadiannya apa dan harus tahu semestanya gitu ya. Sekarang yang namanya kejadian itu apa ya ini? Kejadian itu statement setelah peluang. Bahwa pada bagian tepi keduanya kotak putih. Oh, oke. Ini apa sih? 6 kotak putih dan 5 kotak biru ditempatkan secara acak dalam sebuah baris. 6 kotak putih dan 5 kotak biru ditempatkan secara acak dalam satu baris. Nah, berarti ada berapa? Wah, ini berarti ada 11 slot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagian tepi keduanya kotak putih. Nah, yang di sini harus kotak putih nih. Yang di sini harus kotak putih, yang di sini harus kotak putih. Gitu.
kotak putih ya ini warnanya begini. Nah, ini harus kotak putih nih. Itu. Berarti yang di tengah-tengah bebas ya. Nah, ini kalian tinggal hitung nih berapa banyak caranya. Ilustrasinya begitu. Kemudian, berapa ya banyaknya cara kalau kedua ujungnya adalah kotak putih? Di sini kita harus tahu, oke. Ada kotak biru banyaknya 5. Ini banyaknya 5. Kemudian kotak putih banyaknya ada 6. Ini banyaknya ada 6. Nah, sehingga berapa ya banyaknya cara untuk menyusun ke 11 kotak ini di mana ujung-ujungnya adalah kotak putih? Oke. Dari sini kita tahu bahwa berarti kalian tinggal diminta untuk menyusun berapa kotak ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak ya. Dimana diantaranya itu kalian diminta untuk menyusun kotak biru banyaknya ada 5. Dan kotak putih berarti banyaknya ada tinggal 4. Nah, ini yang kalian susun sebenarnya. Ini aja yang kalian susun. Berapa banyaknya cara menyusun ini? Ya berarti permutasi dari unsur yang sama. Kenapa? Karena kalian diminta untuk menyusun 9 objek, di mana dari 9 objek itu di dalamnya ada objek-objek yang sama. 5 biru, 4 putih. Berarti permutasi 5, 4 dari 9. 5 dan 4 unsur yang sama dari 9, sehingga ini 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini untuk menentukan banyaknya kejadian K. Sedangkan semesta. Semesta berarti kali yang namanya ruang sampel atau semestanya adalah seluruh kemungkinan ya. Seluruh kemungkinan menyusun 11 kotak yang terdiri lima kotak biru dan 6 kotak putih. Nah, bagaimana ini caranya menentukan NS? Yaitu permutasi, kalian menyusun 11 ya. Permutasi, tapi di dalam 11 ini ada elemen-elemen yang sama, berarti permutasi 5 dan 6 elemen yang sama dari 11. Sehingga 11 faktorial dibagi 5 faktorial kali 6 faktorial. Sama dengan, nah, nggak usah dihitung. Lalu, peluang kejadian K sama dengan NK. Oke, ini salah notasinya ya. Peluang kejadian itu berarti PK sama dengan NK dibagi NS. NK-nya adalah 9 faktorial per 5 faktorial per 4 faktorial. 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Dan NS-nya ini berarti tinggal dikali 5 faktorial, 6 faktorial per 11 faktorial. Nah, ini tinggal gunakan ilmu coret-coret. Coret-coret. Kemudian sama dengan 9 faktorial. Ini 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Ini kita coret.
coret, kemudian ini dicoret, coret. Nah, ini bisa juga sederhana ya. Hasil akhirnya atau nilai peluangnya adalah tinggal 6/22. Oh, ini bisa lebih sederhana lagi. 3/11.